Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, membaca dan mengaji kitab Wasiyatul Mustafa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan ngaji kita dengan cara seperti ini, kita berharap ini menjadi satu amal baik kita yang diterima dan dibalas Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi bukti bahwa kita selamanya menjalankan perintah Allah, yaitu mencari ilmu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, terutama para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang selalu turut serta taat pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa yang sebelumnya kita menghadiahkan dulu surat Al-Fatihah untuk pengarang, guru-guru kita semua, dan juga orang tua kita semua, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang baik sama kita, untuk Miftahul Falah, dan semua orang yang mempunyai hubungan baik dengan Miftahul Falah, untuk semua orang yang berwasiat, minta didoakan kepada kita, mudah-mudahan kita semua dan mereka semua selalu mendapatkan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzini wa ala kunniyatin shalihah wa ila hadratin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dan seperti biasa bacakan Arabnya dulu. Nanti kalian dilihat kitabnya. Kalau ada yang bacaan yang belum bisa dibaca, silahkan diharokatin. Nanti terjemahkan ke dalam bahasa Sunda atau di logat. Yang selanjutnya diulas kembali dengan memakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi malam ya'kulil harama. Wa man faraqal ulama'a mata qalbuhu wa amiya an ta'atillahi ta'ala. Ya Ali, hai Ali, la yazalu henteu liren-liren saha al mu'minu hiji jalma mukmin, teu liren-liren dina naon, fi ziyadatin dina nambahan agama, tegasna dina nambah kualitas agama, fi dinihi dina agamana, malam yakul salami henteu nuang saha mukmin al harama kana perkara anu haram. Waman sareng sing saha jalma faroko anu misahkeun diri saha eman al ulamaa ka ulama, mata maka pasti maut naon qalbuhu hatena si eman, wa amiya sareng lolong saha eman an taatillahi ta'ala tina taat ka Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi SAW kepada Sayyidina Ali yang kita bahas sekarang ini. Yang pertama, bahwa seorang mukmin itu selama dia tidak makan makanan yang haram, selama dia menjaga dirinya, menjaga perutnya supaya tidak kemasukan sesuatu yang haram, maka kualitas beragamanya dia itu akan terus bertambah. Karena dengan menjaga diri supaya tidak kemasukan sesuatu yang haram, jelas Allah akan semakin sayang sama dia. Dan nanti diri dianya sendiri pun untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk melakukan ibadah kepada Allah, pasti akan semakin ringan, semakin bersemangat. Makanya di sini baginda Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Ali, seorang mukmin
dia akan terus bertambah kualitas beragamanya dia, kualitas keagamaannya selama dia menjaga dirinya dari segala sesuatu yang haram. Wa man faraqal ulama'a mata qalbuhu wa amiya an ta'atillahi ta'ala. Dan kalau ada orang yang memisahkan diri dari ulama, ada orang yang menjauhkan diri dari ulama, maksudnya bukan hanya menjauhkan diri fisiknya saja, menjauhkan hatinya, menjauhkan pikirannya, menjauhkan apa yang dia lakukan itu jauh dari apa yang sudah diajarkan dan dicontohkan oleh ulama, maka apa? Dia hatinya akan mati. Dan dia akan semakin akan menjadi buta dari taat kepada Allah Ta'ala. Maksudnya buta dari taat kepada Allah Ta'ala, ya orang yang buta itu kan nggak bisa melihat. Orang yang buta itu kan gelap. Jadi orang yang jauh dari ulama, maka hidupnya akan gelap. Hidupnya akan susah untuk beribadah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini nyambung dengan apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa salah satu syarat diterimanya ibadah itu, salah satu syarat diterimanya ketaatan kita kepada Allah, itu kita melaksanakan ibadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah itu harus dengan ilmu. Harus berdasarkan kepada ilmu. Harus memakai ilmunya, caranya harus dengan cara yang benar. Karena apa? Karena ulama lah yang membawa ilmu itu. Ulama lah yang mengajarkan, yang menyampaikan ilmu itu kepada kita. Maka di saat jiwa kita, diri kita kok jauh dari ulama, kita kok tidak mau mengikuti ajaran, tidak mau mengikuti anjuran, petunjuk dari para ulama, maka pantas hati orang yang seperti itu nanti hatinya akan mati dan dia akan susah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh kasus yang bisa kita jumpai di sekitar kita, di kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Atau contoh kasusnya ya, ada orang yang beribadah, ada orang yang melakukan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tapi karena apa yang dia lakukan itu tidak berdasarkan kepada ilmu, apa yang dia lakukan itu tidak berdasarkan kepada apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh para ulama, maka apa yang dia lakukan menjadi salah, tidak benar. Ingat dengan salah satu syair yang kurang lebih syairnya itu, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minha jahilun mutanasikun. Fasadun kabirun alimun mutahatikun. Di dunia ini, kalau ada seorang yang alim, seorang yang pinter, terus dia melanggar agama, dia tidak mengikuti apa yang diajarkan di dalam agama, maka orang alim yang seperti itu merupakan satu kerusakan yang besar yang ada di dunia ini. Tapi ternyata, wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Ada kerusakan yang lebih besar daripada itu. Apa? Kalau ada orang bodoh beribadah. Kalau ada orang ibadah tapi dia bodoh. Kalau ada orang ibadah tapi tidak tahu ilmu yang berhubungan dengan ibadah yang ia lakukan. Makanya ceritanya kalau di pondok itu kan ada 3 orang santri sholat berjamaah. Satu jadi imam, yang lain jadi makmum. Begitu sholat, di depan terus ada cicak jatuh. Kata yang satu makmum, katanya ada cicak. Yang satunya lagi sambil nyenggol, kamu jangan ngomong. Orang sholat ngomong batal. Lah, kata imamnya sambil nengok ke belakang, untung saya nggak ngomong katanya. Lah, mereka terus aja sholat, melaksanakan sholat sampai beresnya sholat gitu. Kenapa? Dia cuek aja. Karena nggak tahu. Itu contoh orang yang beribadah tapi tidak memakai ilmu. Dalam keseharian kita pasti pernah ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Oleh karenanya, dekati terus ulama. Ambil ilmunya. Ulama adalah pewaris para nabi. Yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama bukan harta. La yurisu dirhaman
La yurisu dinaron wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham kepada ulama. Innama yurisul ilma. Tapi yang diwariskan oleh para nabi kepada ulama adalah ilmu. Ilmu inilah yang harus kita ambil. Ilmu inilah yang harus kita serap, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Ibadah kita pun menjadi ibadah yang benar. Kalau ibadahnya sudah benar, harapan kita menggantungkan diri kepada Allah agar ibadah kita diterima dan dibalas oleh Allah Ta'ala sudah sangat dekat. Karena ibadahnya sudah benar sesuai dengan ilmunya. Dilanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man qara'al Qur'ana walam yuhilla halalahu walam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim. Ya Ali, yuhe Ali, mancing saha jalma qara'a anu maca saha man al-Qur'ana kana Qur'an walam yuhilla sareng henteu ngahalalkeun saha man halalahu kana perkara anu halalna Al-Qur'an walam yuharrim sareng henteu ngaharamkeun saha man haramahu kana kaharamanna Al-Qur'an kana maka aya saha man minal ladzina eta tina sapalihna jalma-jalma nabadhu anu miceun saha alladzina kitaballahi kana kitabna Allah tegasna Al-Qur'an wara'a zuhurihim dina satukangeun pirang-pirang tonggongna alladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya, Hei Ali, barang siapa atau kalau ada orang membaca Al-Quran, kalau ada orang mengkaji, mempelajari Al-Quran, karena qara'a di sini, qara'a ini pernah menyampaikan ke kalian beberapa kali di dalam bahasa Arab itu kan yang namanya membaca itu kan ada qara'a, ada tala. Ada qiraah, ada tilawah. Salah satu perbedaan antara qiraah dengan tilawah, kalau tilawah itu kan hanya membaca saja, hanya dibaca oleh lisan saja. Kalau qiraah itu, ia dibaca oleh lisan, pikiran ikut memikirkan apa yang dibaca, hati pun ikut serta dalam memahami apa yang dibaca. Nah, di sini pesan Nabi SAW, man qara'al Qur'ana. Barang siapa yang membaca Al-Quran. Berarti di sini barang siapa yang mempelajari Al-Quran. Barang siapa yang mendalami ilmu Al-Quran. Barang siapa yang menggali kandungan Al-Quran. Tapi, walam yuhilla halalahu, walam yuharrim haramahu. Orang itu mempelajari Al-Quran. Tapi apa yang dihalalkan oleh Al-Quran tidak ia lakukan. Apa yang diharamkan oleh Al-Quran pun tidak ia cegah dirinya dari yang diharamkan oleh Al-Quran. Maka orang itu seperti apa? Kana minal ladzina nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim. Orang itu adalah sama seperti orang yang membuang kitab Allah, membuang ajaran Allah ke belakang kehidupan. Dalam artian percuma kita mempelajari Al-Quran, kita mendalami Al-Quran, tapi isi daripada Al-Quran itu tidak kita amalkan. Karena pepatah ulama ada yang mengatakan begini, nak, al-ilmu lil amal, walaysa lil ma'rifah faqat, atau walaysa lil ma'rifah fahasb. Ilmu yang kita pelajari tentang agama Islam ini ilmu yang untuk diamalkan. Bukan hanya ilmu yang hanya sebagai penambah pengetahuan kita saja. Ilmu tentang agama Islam ini bukan ilmu yang hanya sebagai penambah wawasan kita saja. Tapi ilmu yang kita serap, ilmu yang kita miliki adalah ilmu untuk kita amalkan. Juga ada pepatah lain mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Ilmu yang tidak diamalkan kalbustani bila jahrin. Seperti taman yang tidak ada bunga mawarnya. Seperti hidup seperti hati yang tidak ada cintanya. Apa gunanya ilmu kalau tidak diamalkan? Innamal ilmu lil amal. Karena ilmu itu untuk diamalkan.
Dan ini ilmu tentang Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran, tapi apa yang dihalalkan oleh Al-Quran tidak diikuti. Apa yang diharamkan oleh Al-Quran tidak ia cegah. Aturan-aturan, ajaran yang ada di dalam Al-Quran tidak ia amalkan. Itu ibarat atau orang itu adalah orang yang membuang hidayah dari Allah. Orang yang membuang kitab Allah. Tidak dia amalkan. Jadi memang Al-Quran itu jelas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab Al-Quran itu menjadi petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dikasih kesempatan, kekuatan, taufik oleh Allah Ta'ala, bisa mempelajari Al-Quran, bisa mencerna dan menangkap pesan-pesan dan petunjuk hidayah Allah yang ada dalam Al-Quran, serta kita bisa diberi kekuatan untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Masih dilanjutkan nak ya, masih ada waktunya. Faslun fil wudu'i was salati. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu, ya Ali, istaqsi isbaghal wudu'i fa innahu syatrul iman. Fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma'i. Fa idza faraghta min tuhrin faqra. Inna anzalnahu fi lailatul qadri min ba'di ghuslil qadamain 10 marratin yufarrijullahu hammaka. Faslun ari eta hiji fasal fil wudu'i dina ngajelaskeun wudu wassalati sareng salat. Qala ngadawuh saha an-nabiyyu Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, hai Ali, istaqsi kudu berusaha anjeun, kudu ngamaksimalkeun anjeun. Isbaghal wudu'i kana nyampurnakeun wudu. Fa innahu maka sanya-nyana kalakuan atau maka sanya-nyana wudu syatrul imani eta satengahna iman. Fa iza tawadda'ta maka di mana-mana tos wudu anjeun fala tusrif maka ulah tileulihi anjeun fil ma'i dina ngagunakeun cai. Wa idza faraghta maka di mana-mana tos beres anjeun min tuhrin tina susuci faqra maka kudu maca anjeun inna anzalnahu fi lailatul qadri kana surat inna anzalnahu fi lailatul qadri nyaeta surat al-qadar. Kapan membacanya? Iraha macana mim ba'di ghuslil qadamain tina saatos ngumbah dua sampean. Sabaraha kali macana 10 marratin kalawan 10 kali yufarriju maka bakal ngaleupaskeun bakal ngalapangkeun saha Allahu Gusti Allah taala hammaka kana kasusah anjeun. Fasal ini membahas tentang wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang wudu dan atau sesuatu wasiat yang berhubungan yang membahas wudu dan salat. Nabi SAW bersabda, istaqsi isbaghal wudu fa innahu syatrul iman. Sempurnakanlah, maksimalkanlah kita dalam berwudu. Karena orang yang berwudu dengan maksimal itu sudah mendapatkan setengahnya iman. Maksudnya gimana setengah iman? Ya, karena kalau orang sudah dalam keadaan suci, mempunyai wudu, itu paling tidak wudu itu akan menjadi junnah, akan menjadi tameng buat orang yang sedang punya wudu. Karena nanti dia akan seperti ini. Aduh, masa saya mau bermaksiat? Saya kan lagi wudu. Bahkan nanti selanjutnya, oh mumpung saya lagi punya wudu, saya akan terus zikir, akan terus ingat kepada Allah. Makanya pantas Nabi SAW di sini menjelaskan, orang yang punya wudu atau wudu itu merupakan setengahnya iman. Dalam artian orang yang dalam keadaan punya wudu itu akan terus terdorong untuk melaksanakan kebaikan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di riwayat lain dalam salah satu hadis Kanjeng Rasul itu, ya orang yang punya wudu selama dia tidak berhadas, itu akan ada malaikat yang terus
mendoakan terus, memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang itu. Nah, di sini ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, istaqsi isbaghal wudu. Kita harus memaksimalkan dalam menyempurnakan wudu. Berarti di saat wudu itu yang harus kita perhatikan, satu, rukun wudu atau syarat sahnya dulu. Karena hal-hal yang bisa menghalangi sahnya wudu itu harus kita hilangkan dulu. Yang kedua, begitu kita praktek melaksanakan wudu, rukun-rukun wudu kita harus sempurnakan. Yang ketiga, sebisa mungkin sunnah-sunnah wudu kita lakukan juga. Ini kenapa kok? Kalau untuk orang Indonesia, untuk kita dengan cuaca yang enak seperti di Indonesia seperti ini mudah sekali, sebetulnya mudah sekali untuk kita untuk menyempurnakan wudu. Karena kita mau wudu kapan aja, pasti enak. Setiap habis wudu, kita akan merasa segar. Tapi beda dengan saudara kita sesama muslim yang ada di daerah yang cuacanya dingin, apalagi dinginnya yang ekstrim. Jangankan yang dinginnya yang ekstrim sampai berapa derajat di bawah minus berapa derajat Celcius. Waktu di Kairo aja itu zaman di sana di Kairo itu paling dingin 4 derajat, 5 atau 4 derajat. Itu kalau kita megang air dari keran itu kayak kita megang air es. Untuk menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin seperti itu ya susah, nggak seperti kita di Indonesia sekarang ini. Susah. Makanya dipesankan oleh baginda Nabi, istaqsi isbaghal wudhu. Maksimalkanlah dalam menyempurnakan wudhu. Rukunnya, syarat sahnya diperhatikan, setelah rukunnya, kemudian kalau kita bisa semaksimal mungkin sunnah-sunnah wudhu pun kita lakukan. Karena ada lagi riwayat di dalam kitab-kitab fikih itu, yang namanya orang berwudu itu nanti dia akan disucikan bukan hanya dari hadas saja, tapi ternyata banyak dosa-dosa yang akan Allah ampuni, yang dosa-dosa yang bisa dihapus, dihilangkan dari berkahnya berwudu. Sempurnakan wudu, karena wudu itu adalah setengahnya iman. Nah, kemudian pesan kanjeng Nabi SAW, فَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَا تُسْرِفْ فِي الْمَاءِ. Kalau kamu sedang wudu atau kamu di saat kamu wudu, ya kamu jangan berlebihan dalam menggunakan air. Ya kalau di daerah yang dingin, ya cerita tadi, ya orang nggak mungkin untuk membuang-buang air karena kena air sedikit aja sudah dingin. Tapi kan bisa aja, airnya pakai air pemanas. Mumpung kalau pakai air hangat ya enak, kemudian dihambur-hamburkan, itu harus kita jaga juga. Terus misalnya kita di daerah yang panas, gerah, keringetan, terus kita wudhu seenaknya, ngebuang-buang air, itu juga tidak baik, karena menggunakan air ya seyogianya kita juga harus secukupnya. Dalam segala sesuatu pun, kalau yang disebut berlebihan maka itu akan jelek. Kalau kata orang Sunda mah, ada sesuatu yang ada tambahan di belakangnya, tambahan kata-kata teuing. Anu kasep, nya eta kasep tapi kasep teuing. Anu geulis, nya eta geulis tapi geulis teuing. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata-kata terlalu. Ada orang ganteng, terlalu ganteng. Ada orang cantik, terlalu cantik. Sesuatu yang ada terlalunya, sesuatu yang berlebihan, maka itu akan menjadi jelek. Kebaikan apapun kalau berlebihan pasti akan menjadi jelek. Pesan Nabi di dalam pesan Nabi di sini, di saat kita wudhu kita tidak boleh menghambur-hamburkan air. Ceritanya banyaklah yang alami sendiri dulu waktu masih kecil di daerah Miftahul Falah sini. Orang sini tuh, orang Rancabolang, kampung Rancabolang di sini, minum itu dari pompa air dari rumahnya masing-masing, airnya yang dipompa kayak gini lah, atau dari sumur yang pakai timba gitu. Itu sehat. Untuk zaman sekarang, lihat kayaknya semua orang Rancabolang di sini udah nggak ada lagi orang yang minum dari air dari pompa yang ada di rumahnya. Itu pasti dengan air beli isi ulang. Karena apa? Mungkin ya karena air bersihnya sudah habis.
Nah, sekarang kita masih bisa seperti ini. Besok anak cucu kita seperti apa? Oleh karenanya, menjaga kelestarian alam pun tidak berlebihan menggunakan air di saat wudhu pun itu salah satu bentuk dan usaha kita untuk menjaga kelestarian alam dunia ini, yang memang dunia ini adalah yang sudah disiapkan layak huni oleh manusia. Pesan Allah pun di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau membuat kerusakan di atas bumi setelah bumi ini Allah bikin layak untuk dihuni oleh manusia. Fa idza faragta min tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadri min ba'di ghuslil qadamain 10 marratin yufarrijullahu hammaka. Dan apabila kamu sudah selesai berwudu, setelah kamu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, bacalah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai akhir surat. Berapa kali? 10 kali. Orang yang mau mendawamkan setiap habis wudhu membaca Al-Qadar 10 kali, yufarrijullahu hammaka, Allah akan menghilangkan, Allah akan melepaskan semua kesusahan, semua kebingungan orang yang mau mengamalkan hal itu. Selanjutnya mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita ketahui, karena sekali lagi mari kita ingat-ingat, mari kita amalkan. Innamal ilmu lil amal, ilmu itu untuk diamalkan. Untuk hari ini ya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.